Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel saya Coach Sandy. Salam biliar tanpa judi. Di sini saya akan nge-review salah satu dari brand terkenal di dunia yaitu Mesh. Dan kebetulan saya ada shaft bekas mumpung saya memiliki stok ini, karena untuk stok baru saya belum pernah punya. Jadi berhubung kebetulan saya punya, saya akan review sedikit tentang shaft ini yang menurut saya ini adalah shaft paling mahal di dunia untuk saat ini. Atau kalau teman-teman ada yang tahu untuk shaft lebih mahal dari Ignite, silakan komen di kolom komentar. Karena untuk sepengetahuan saya ini adalah shaft karbon dan shaft biliar paling mahal di dunia. Untuk harga ini barunya sekitar, untuk sementara ya, ini di harga 9 juta. Dan menurut info terbaru, dalam waktu dekat Ignite akan mengeluarkan shaft dengan panjang sekitar 30 inch. Karena shaft yang beredar selama ini panjangnya sama seperti shaft kebanyakan, yaitu 29 inch. Dan untuk stok barangnya boleh teman-teman DM ke saya, atau kalau mau langsung ke distributornya silakan. Ada beberapa nama besar seperti Amorti, Carabao, atau kalau mau ke MGI langsung silakan. Di sini saya hanya ingin nge-review. Kalaupun teman-teman ingin langsung mengambil ke distributornya silakan, atau mau melewati saya nggak apa-apa. Untuk tipe-tipe join, Ignite ini sendiri mengeluarkan beberapa jenis join, yaitu United, ada 3810, dan yang terbaru nanti akan ada keluar Unilock. Kalau nggak salah keluarnya sekitar akhir April atau akhir Maret, atau sekitar pertengahan April. Nah, untuk harga tadi 9 juta, kalau teman-teman pemula atau yang baru mengenal biliar, untuk apa sih beli shaft mahal? Tapi pertanyaan itu akan berubah kalau teman-teman udah mengenal lebih dalam biliar. Karena kalau udah lebih dalam mengenal biliar dan teman-teman udah memiliki sponsor, saya jamin teman-teman gak akan sayang untuk mengeluarkan uang untuk membeli shaft dengan teknologi yang canggih. Sebenarnya untuk shaft karbon ini udah saya pernah jelaskan di pembahasan QTech. Untuk shaft karbon kelebihannya dia gak akan bengkok, kecuali mungkin patah, tapi itu juga kayaknya gak mungkin. Karena kalau udah patah ini kelewatan juga ya. Karena ini stick biliar hanya untuk menembak bola, bukan untuk pencak silat. Nah, untuk kelebihan lainnya, karbon ini nggak mudah lecet, bahkan sulit untuk lecet. Paling kalau ada yang dilapisi dengan coating seperti pernis, paling pernisnya aja yang hilang. Untuk lain, pengurangan diameter ini nggak akan terjadi. Apakah kelebihan dari shaft termahal di dunia ini? Silakan simak sampai selesai. Saya akan membahasnya secara umum. Kalau ada pertanyaan silakan DM saya, atau seperti biasa tulis kolom komentar. Sekarang saya jelaskan dari spesifikasi bawaan pabrik. Kalau tipnya dia memakai Zantip. Kemudian tip ini harganya sekitar 300.000 kalau dijual di pasaran. Ferrulnya memakai IG4 plate ferrule. Kemudian dia yang pasti udah pro taper keluaran Mesh sendiri, Ignite Pro Taper. Kemudian di bagian join yang pasti joinnya mengeluarkan macam-macam jenis. Kalau yang saya punya ini adalah United dan diameternya 12,2. Kemudian Ignite ini menggunakan serat karbon dari Jepang yang berbahan terbaik, yang digabungkan dengan Ignite Composite Laminating Teknologi. Dan desain front endnya, desain bagian depan yang responsif ini memiliki bahan inti untuk meredam getaran pada saat kita menembak bola. Lalu shaft Ignite ini berukuran 12,2 mm, dipastikan menghasilkan tembakan yang alami dan meminimalkan defleksi, yang membuat tembakan menjadi konsisten
saat melakukan tembakan spin atau pada saat kita melakukan tembakan efek. Sesuai dengan teknologinya, nggak mungkin pada saat kita menembak tembakan efek tembakan kita menjadi miss, kecuali kita benar-benar baru latihan biliar khususnya untuk pemula. Kalau untuk sekelas pemain memakai mesh, ini artinya biasa pemain udah lumayan profesional, dan untuk penggunaan pada saat English dipastikan tidak ada miss pada saat kita menembak bola. ICLT ini atau Ignite Composite Laminating Technology dapat menghilangkan kesalahan yang tidak kita inginkan pada saat menembak, serta memberikan akurasi pada saat eksekusi bola-bola akhir pada saat kita menembak cue ball. Dan dengan Pro Taper Constant Ignite, shaft ini memberikan kesan halus, stabil, dan bertenaga pada setiap bidikan kita. Dan sekarang apa sih artinya Ignite Composite Laminating Technology atau ICLT? Saya akan jelaskan dikit. Jadi teknologi ini adalah laminasi komposit dari Ignite menggunakan lapisan bahan prek komposit dari Jepang dan bahannya yang pasti terbaik. Sekarang apa arti prek? Jadi berdasarkan pencarian saya di mbah Google, prek ini adalah material komposit yang terbuat dari serat yang diresapi dan matriks polimer yang diawetkan. Dan ini bisa seperti resin epoksi, kemudian fenolik atau bahan termoplastik yang dicampur dengan karet atau resin. Dan serat ini seringkali berbentuk anyaman atau matriks, digunakan untuk mengikatnya bersama dan dengan komponen lain selama pembuatan. Penjelasan ini juga saya dapat di mbak Google. Untuk yang detailnya mungkin teman-teman bisa tanya ke bagian ahlinya. Yang jelas berhubungan dengan kimia. Dengan itu, desain ini menghasilkan tembakan yang konsisten yang disebabkan oleh variabilitas shaft dan menghasilkan tenaga, rasa ayunan stick yang alami, dan kontrol akhir pada cue ball yang baik. Kemudian Ignite Front End Technology. Jadi bagian depan ini desain baru yang responsif, terdiri dari foam atau busa sebagai peredam, dan IG power plate terdapat pada bagian atas shaftnya. Yang jelas ini membuat shaft lebih bertenaga dan akurat, sekaligus menciptakan kelenturan yang optimal dengan defleksi pada cue ball yang akan sangat rendah. Untuk feel, saya pernah memakai shaft Ignite. Ini memang sedikit lebih kaku dari Q-Tech. Tapi itu juga tergantung dari teman-teman ya. Kalau seneng yang sedikit kaku, pakai J-Flower atau Q-Tech, atau teman-teman lebih suka yang kaku, boleh memakai Ignite. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perawatan. Karena perawatan pada shaft Ignite atau beberapa shaft karbon ini sangat jauh berbeda dengan perawatan shaft pada bahan yang memakai kayu. Kalau memakai bahan kayu, kita bisa memakai pembersih khusus stick, kemudian bisa diamplas ataupun dimodifikasi. Tapi untuk shaft karbon Ignite khususnya atau karbon yang lain, dalam keadaan apapun shaft Ignite tidak boleh diamplas atau dimodifikasi, karena ini akan merusak lapisan luar shaft dan merusak kualitas shaft Ignite. Selain itu, ini dapat membuat retakan mikro yang berpotensi bahaya bagi kesehatan seseorang, terutama kulit. Jadi kalau kita mengamplas terlalu dalam, apalagi kita belum paham, setelah menonton video ini jangan coba-coba untuk mengamplas, karena kalau udah terlalu dalam ini akan mengeluarkan serbuk yang sedikit berbahaya bagi kulit. Tadi pada shaft kayu saya jelaskan bisa menggunakan pembersih khusus shaft, tapi pembersih tadi tidak bisa digunakan pada shaft Ignite karena akan menurunkan kinerja pada shaft. Jadi jangan coba-coba untuk menggunakan pembersih khusus shaft kayu ataupun bubuk pada shaft ini. Dan untuk
perawatan atau pembersihan pada permukaan shaft ini biasanya ada tisu khusus yang bawaan bisa dari Q-Tech ataupun dari Ignite sendiri. Bahan tisu ini adalah isopropil alkohol, jadi kadarnya hanya 80% saja. Dan untuk penggantian tips, saya sarankan teman-teman jangan coba mengganti tips sendiri karena ini sangat rentan untuk pada kerusakan shaft, karena kalau lecet aja dia bisa kelihatan. Saya sarankan untuk mengirim ke Q-Maker yang sangat profesional dan memiliki alat yang canggih. Bisa teman-teman cari di halaman Facebook ataupun di grup Facebook. Di sana biasanya teman-teman cari sendiri Q-Maker yang profesional yang bisa mengganti tip. Di sini kebetulan saya ada 4 jenis shaft karbon, dimulai dari J-Flower, kemudian Q-Tech, Ignite, dan Universal. Untuk harga sendiri urutannya yang termurah dari J-Flower ini kalau sama bat harganya 5 juta, ada yang 7,5 juta. Kemudian Q-Tech ini kalau shaftnya aja sekitar 6250. Ignite ini harganya 9 juta, kalau yang 30 inci 9,6 juta. Dan ini Universal Carbon, harganya shaft aja 6,5 juta. Kalau ini semua shaft aja ya. Tapi untuk J-Flower ini udah dapat bat harga 5 juta, 7 juta, ada 12 juta dan seterusnya. Ini kenapa saya urutkan begini? Jadi dari segi kelenturan menurut saya yang paling lentur adalah J-Flower. Jadi kalau teman-teman dari biasa memakai kayu dan nggak ingin memiliki rasa kaget memakai stick karbon, ini bisa jadi rekomendasi karena feel-nya masih sedikit mirip kayu. Sama seperti Q-Tech mirip kayu, tapi dia sedikit lebih kaku dari J-Flower. Dan kemudian dari Ignite ini juga sedikit lebih kaku lagi dari Q-Tech. Kemudian walaupun ini harganya lebih murah dari Ignite, tapi ini menurut saya lebih kaku dari Ignite. Dari 4 shaft karbon ini Universal yang paling kaku. Dari suara aja kedengaran ya. Dari suaranya aja jelas ini paling lentur. Nih. Kebetulan saya juga sambil jual beli stick. Kalau teman-teman ada yang minat, ini ada Universal bekas dan Ignite bekas. Kalau ini dua-duanya baru. Ini ada pasangannya sama bat. Ini saya jual bekas 4,5 juta. Ini 7,5 juta. Ini sama bat. Yang lainnya silakan DM aja. Kalau nyari batnya silakan juga DM Instagram saya ataupun mahkota biliar atau abastur.plg. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau teman-teman ada request silakan. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya selalu nge-review stick mahal. Ya karena ini untuk menghilangkan rasa penasaran teman-teman, untuk jadi referensi teman-teman, karena saya juga awalnya bingung kenapa beberapa stick ada harganya yang mahal, ada yang murah. Kalau untuk yang standar sekitar 1 juta, 2 juta ataupun 3 juta itu masih nggak terlalu spesifik menjelaskannya karena harganya masih normal. Untuk orang awam yang mengira harganya nggak masuk akal, semoga ini bisa menjawab teman-teman semuanya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.